Manga One Piece chapter 1101 konon kabarnya akan berjudul "Segera like, share, dan subscribe channel ini sebelum menyesal". Canda. Manga One Piece chapter 1101 konon kabarnya akan berjudul "Dear Bonnie". Chapter dibuka dengan sedikit cerita flashback di dalam cerita flashback yang memperlihatkan kejadian saat Kuma melakukan perjalanan dinas di kerajaan Goa bersama dengan pasukan revolusi. Dalam belusukannya itu, Kuma ingat Dragon terlihat sangat familiar dengan seluk-beluk kerajaan Goa, dan Dragon juga diketahui pergi ke sebuah desa di luar ibu kota kerajaan Goa untuk menyelidiki seorang anak laki-laki. Saat ditanya oleh Kuma terkait hal itu, Dragon hanya bilang seorang anak adalah kelemahan utama orang tua. Adegan kemudian kembali lagi ke cerita flashback di jalur utama. Bartholomew Kuma akhirnya sampai juga di Gunung Kolubo dan mulai menyelidiki Luffy yang saat itu sudah berusia 16 tahun. Di sana dia melihat Luffy yang sedang melatih teknik bertarungnya secara otodidak. Sebuah teknik yang disebut dengan Gomu Gomu no Ono, yang mana setahun kemudian Luffy menggunakan teknik itu untuk mengalahkan Arlong. Tiba-tiba Kuma mendapatkan panggilan lagi dari pemerintah dunia. Luffy yang juga mendengar bunyi ringtone dari Denden Mushinya Kuma itu tiba-tiba merasakan aura yang bikin merinding. Namun ketika dia menengok ke arah Kuma, Kuma sudah tidak ada lagi di tempatnya. Luffy pikir aura yang dia rasakan barusan itu berasal dari seekor binatang yang sangat kuat yang belum pernah dia kalahkan sebelumnya. Setelah itu, Kuma pergi meninggalkan kampung halamannya Luffy untuk menjalankan tugas dari pemerintah dunia. Terlihat Kuma menolong sebuah kapal pengangkut barang dari serangan sekelompok bajak laut. Lalu di sepanjang chapter, kita akan disuguhi cerita dari sang narator terkait isi dari surat-surat yang dikirimkan oleh Kuma kepada Bonnie. Melalui surat-suratnya itu, Kuma mengatakan betapa dia sangat menyayangi Bonnie. Kuma juga menceritakan tentang berbagai tempat indah dan pulau-pulau yang mengagumkan yang suatu hari nanti dia ingin mengajak Bonnie untuk berkunjung ke sana. Sayangnya, surat-surat yang Kuma kirimkan itu ternyata tidak pernah sampai ke tangan Bonnie gara-gara disabotase dan dihancurkan oleh Alpha. Nah, di depan Alpha dan para petugas medisnya, Bonnie sama sekali belum pernah memperlihatkan kekuatan buah iblis Toshi Toshi no Mi yang dia miliki. Ini sesuai dengan instruksi dari Ratu Connie sebagai kartu as bagi Bonnie jika suatu saat nanti terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Balik lagi ke tempat Kuma berada, yang kali ini dia sudah kembali lagi ke Egghead Island. Di momen ini, Kuma sempat bertemu dengan kloningannya Stacy. Pada kesempatan itu, Stacy bilang yang intinya, entah siapa yang lebih apes, manusia tanpa kesadaran atau seorang kloningan yang punya kesadaran. Mendengar nyinyirannya Stacy itu, Vegapunk terlihat sangat marah. Dia pun terlihat mencoba meyakinkan Stacy kalau dirinya adalah manusia tulen. Vegapunk, yang kali ini kepalanya sudah berbentuk irisan apel, menjelaskan kepada Kuma jika nanti modifikasi tubuhnya sudah selesai, Kuma tidak akan lagi memiliki kesadaran ataupun ingatannya sendiri. Meski begitu, Vegapunk berjanji akan membuat kesadaran Kuma tetap terjaga sampai menit-menit terakhir, sampai 1 tahun kemudian. Selama itu, ternyata Kuma masih terus membantu pasukan revolusi. Namun Kuma tidak lagi berbicara sepatah kata pun kepada mereka. Dragon dan yang lainnya tahu pasti ada alasan kenapa Kuma bertingkah seperti itu. Namun tidak ada satupun dari mereka yang berani bertanya langsung kepada Kuma. Adegan kemudian kembali lagi ke kerajaan Sorbet. Bonnie yang sedang merayakan ulang tahunnya yang ke-9 terlihat kurang begitu antusias karena surat yang dia tunggu-tunggu dari Kuma belum juga ada yang sampai. Setengah tahun kemudian, 1 tahun perawatan Bonnie pasca operasi akhirnya selesai juga. Kini Bonnie sudah 100% sembuh dan boleh terpapar cahaya secara langsung. Meski begitu, Alpha bilang Bonnie masih belum boleh keluar rumah sampai ulang tahunnya yang ke-10. Sementara itu, Ratu Connie mendengar informasi dari pemilik bar setempat kalau salah satu petugas medis yang merawat Bonnie keceplosan bilang kalau Alpha dan para petugas medis yang lainnya sebenarnya adalah agen pemerintah dunia. Mendengar informasi tersebut, Connie akhirnya sadar kalau situasinya tidaklah normal, sehingga dia mulai menyusun rencana pelarian bagi Bonnie. Para nelayan terkuat di kerajaan Sorbet seperti Gyogyo, Totsu, dan Potato dia tugaskan untuk membawa Bonnie pergi berlayar guna mencari Kuma. Kemudian kapal nelayan yang akan mereka naiki dimodifikasi sedemikian rupa sehingga terlihat seperti sebuah kapal bajak laut dengan ornamen pizza yang didesain khusus untuk Bonnie. Connie dan Bonnie kemudian saling bertukar pakaian, dan untuk pertama kalinya Bonnie akhirnya menginjakkan kakinya di luar rumah. Bonnie memang sempat berhasil mengecoh para agen yang lain, tetapi Alpha akhirnya mengetahui kalau yang keluar rumah itu adalah Bonnie dan segera mengejarnya dengan menggunakan teknik Geppo. Dengan penuh antusias, Alpha bilang karena Bonnie sudah mencoba untuk kabur, maka sekarang dirinya sudah tidak haram lagi untuk mengoploki Bonnie sampai babak belur. Di halaman akhir chapter, Bonnie mencoba mengingat-ingat perkataan Kuma terkait seperti apa wujud dari Sun God Nika. Kuma bilang dia tidak tahu pasti seperti apa persisnya, tetapi yang dia tahu, Nika memiliki tubuh yang lentur seperti karet dan bisa bertarung dengan gaya yang sebebas-bebasnya. Bonnie kemudian menggunakan teknik yang dia sebut sebagai Distortion Future untuk mengubah bentuk tubuhnya menjadi versi dirinya yang sesuai dengan penggambaran Nika oleh Kuma tadi. Di panel terakhir, Bonnie yang sudah berubah menjadi Nika
versi Bonnie terlihat memukul KO Alpha menggunakan bogem mentah berukuran raksasa yang terlihat sangat mirip dengan tinju Gear 3-nya Luffy. Setelah itu, Bonnie berhasil kabur dari kerajaan Sorbet. Sang narator kemudian menjelaskan, pemerintah dunia akhirnya sadar kalau sandera mereka, Bonnie, telah berhasil kabur. Kemudian kapal nelayan yang berlayar untuk menemukan sang ayah segera bertransformasi menjadi kapal bajak laut yang berlayar bersama era baru, bersaing dengan Luffy dan para bajak laut dari generasi yang sama. Spoiler pun kemudian ditutup dengan informasi bahwa setelah chapter 1101 rilis, minggu depannya manga One Piece akan libur dulu. So, piye menurutmu cah? Terima kasih sudah mampir ke channel kami. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika menurut kalian video-video kami cukup menarik untuk ditonton. Sampai ketemu lagi dalam video kami yang berikutnya, and matur nuwun.